Baik, memang terkait penanganan perkara Sritek terhadap inisial IK, ISL dan IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Dan kemarin kan Pak Menteri sempat menyebut kalau kasusnya Nadine ini bukan pidana yang masuk ke Nadine, begitu tanggapan dari kita. Baik, terkait dengan penanganan perkara Chromebook ini, saat ini pemeriksaan jelas sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara Nadine telah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan oleh penyidik. Sedangkan terhadap pihak-pihak yang terkait ini di beberapa baik perusahaan yang dianggap keterkaitan dan bagian dari penyedia sudah dilakukan juga beberapa pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka untuk pembuktian terhadap yang bersangkutan. Ada lagi? Senda apa? Ada beberapa ya. Ada beberapa nanti sudah ada detail saya kasih. Yang bilang kalau kasus Nadine ini mirip dengan kasus Chromebook karena tidak ada dana yang mengalir ke Nadine. Silakan saja, itu pendapat daripada penasihat hukum dan terhadap kliennya. Tapi yang jelas perbuatan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain juga kan unsurnya sudah jelas di situ. Yang jelas saat ini penyidik tetap melakukan pendalaman bagaimana mengungkap fakta-fakta hukum yang nantinya akan berkembang. Apakah nanti ada pihak terlibat yang lain, nanti kita lihat aja. Sementara untuk saat ini Chromebook hanya 5 tersangka, termasuk yang saudara NS itu. Terakhir kan Pak Cahyo bilang masih ditelusuri soal keuntungan yang diperoleh Nadine, Pak. Tapi kalau hasil dari rumah di apartemen Nadine sendiri dan apa di situ? Nanti yang jelas ada penggeledahan dan sifatnya ke dokumen-dokumen aja. Sementara. Itu penggeledahannya kapan ya, Pak? Mungkin ada sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Nanti saya cek pastinya. Itu di satu tempat, Pak? Di salah satu tempat. Ada lagi? Pak, ini kan ramai soal dugaan korupsi tol CMNP. Dari Kejagung sudah sampai mana? Tol Cawang Pluit, Pak. Nanti. Iya Pak. Nanti saya pastikan lagi ya. Takut salah. Sampai sekarang berarti dari Kejagung belum Ya, ada ya Pak? masih lead kalau nggak salah ya. Masih pendalaman, masih klarifikasi kalau nggak salah. Tapi nanti saya tak salah, saya pastikan dulu. Tapi udah ada yang dimintain keterangan nggak sih Pak? Kalau klarifikasi pasti ada yang diminta keterangan. Tapi sifatnya ini kan klarifikasi. Belum ada penetapan, belum naik ke penyidikan. Nanti saya coba. Sudah ada berapa orang yang diklarifikasi Pak? Masih tertutup kalau sifatnya penyidikan masih tertutup. Oke? Pengejaran juriskan sendiri gimana? Yang jelas on proses, yang sepengetahuan dari kami terhadap misalnya dari NCB sudah ke Paris tuh ya. Kita tunggu aja approve dari Lyon dari Interpol pusatnya. Oke Pak, ini Pak terkait 9 tersangka petaninya yang ditahan pada Februari 2025 lalu. Ini kan kalau sudah dilimpahkan sekitar Juni itu sudah lebih dari 50 hari, berarti kan seharusnya dibebaskan. Udah, nanti ada ketentuan. Yang jelas nanti saya cek ke Pak Dirtut ya. Tapi kalau nggak salah sudah mau dalam tahap pemberkasan kalau sudah mau selesai. Berarti 9 masih ditahan. Tetap nggak ada. Penuntut umum nggak paham ya nanti kapan akan berakhirnya. Soal lapisnya juriskan itu sudah disetujui oleh Tadi kan sudah saya bilang belum. Sampai saat ini belum. Sudah. Kalau terhadap DPO baik yang MRC maupun JT sudah ditetapkan DPO-nya. Makanya salah satu untuk prasyarat untuk mengajukan red notice itu kan adanya bisa samping pemanggilan ada penetapan DPO gitu. Yang di mana? Nanti kita lihat perkembangan. Yang jelas kan yang terakhir ada
yang di daerah Pancamaya ya, itu. Dan pihak-pihak lain, kendaraan dari pihak lain. Yang jelas tim penyidik masih tetap bergerak, tidak hanya mengejar keberadaan yang bersangkutan, tetapi tetap menelusuri aset-aset untuk pemulihan kerugian negara nantinya. Pak, soal Sylvester, Pak, kan kemarin itu JA sempat bilang sedang melakukan pencarian terhadap Sylvester, eksekusinya itu seperti apa sih Pak? Hasilnya dan kapan untuk pelaksanaan eksekusi? Baik, coba itu kan sudah ranahnya eksekutornya Kejari Jakarta Selatan, sehingga saya sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Coba dicek lagi nanti ke Kejari Jakarta Selatan, selaku eksekutornya. Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersangkutan? Pak, Rabu kemarin kan Kejagung menyita aset dari Iwan Setiawan ya Pak? Oh yang Sritek? Ya, terkait Sritek itu kan ada beberapa aset 90 sekian itu milik istrinya Pak Megawati. Nah itu apakah istri tersebut statusnya saat ini seperti apa Pak? Apakah masih saksi atau sudah? Yang benar, kemarin tim Kejaksaan Agung sudah melakukan beberapa penyitaan terhadap aset-aset dalam kasus Sritek. Ada kurang lebih 57 atas nama Iwan Setiawan, terus 94 atas nama Megawati istrinya, dan satu lagi atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Tekstil. Terhadap harta aset-aset tersebut telah penyidik lakukan penyitaan, dan terhadap pihak yang termasuk istrinya sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Itu aja. Ini estimasi nilainya dari seluruh aset kurang lebih hampir 510 miliar. Nah ini salah satu bentuk keseriusan kita, tidak hanya bagaimana mempidanakan, tetapi paralel juga dengan kita berusaha pengembalian untuk memulihkan kerugian negaranya. Baik, kemudian ini sudah mau Jumat Ya. Terima kasih Pak.